Suyitno SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Candi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Candi. Pertama-tama, marilah kita ucap basmalah terlebih dahulu untuk membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, memberikan kita sempat untuk berkumpul pada siang hari ini pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa, sholawat dan salam kita saturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari lorong kegelapan menuju zaman yang benderang, zaman ini. Pada siang hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah akan disampaikan oleh Ibu Sri Endah Suryani. Aksi nyata nomor 1.4 itu menyebarkan pemahaman budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Siti Endah Suryani, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Candi, Bapak Suyitno SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Candi. Terima kasih kami aturkan, dan pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata dari modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak yang pada saat ini sedang saya jalankan. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kali ini akan saya sampaikan dengan harapan semoga nanti untuk kedepannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di tempat kita mengabdi, di tempat kita bekerja di SD Negeri Candi tercinta ini. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya menyampaikan materi, bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya di sini menyampaikannya untuk kita saling berbagi sebagai bentuk kolaborasi kita bersama-sama untuk bisa mendapatkan baru, mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya akan kita gunakan bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di tempat kita berada di SD Negeri Candi Baru. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, apa yang melatar belakangnya? Di sini yang melatar belakangnya untuk pertama kali yaitu kita berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita, Bapak pendidikan Indonesia. Beliau adalah Bapak pendidikan yang memberikan banyak filosofi, banyak ilmu yang bisa diterapkan di dunia pendidikan.
filosofi Ki Hajar Dewantara yang melatar belakanginya, yaitu beliau mengatakan bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang harus menjaga dan merawat tanaman sesuai dengan karakteristik tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur dan nantinya bisa menghasilkan buah yang lebat pula. Nah, dari filosofi ini kita bisa memaknainya sebagai pendidik. Kita itu harus bisa berusaha untuk melayani peserta didik kita, murid-murid kita. Kemudian kita bisa menuntunnya dan menjaganya, memberikan kebutuhan belajarnya supaya anak-anak atau murid-murid kita bisa berkembang, bisa bakat dan minatnya bisa lebih baik lagi dan nantinya akan menghasilkan output yang baik pula. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita terbuka untuk memberikan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya menuju siswa berprofil belajar Pancasila. Jadi untuk belajar berdiferensiasi adalah bisa kita artikan sebagai pembelajaran yang memfasilitasi, mengakomodir segala kebutuhan siswa di pembelajaran di kelas kita. Jadi kita bisa melayani semua kebutuhan peserta didik, murid-murid kita. Peserta didik atau murid-murid kita di kelas, kita tahu karakteristiknya itu bermacam-macam. Ada yang suka belajar itu sambil melihat benda-benda yang mereka lihat, mereka bisa lebih paham. Ada yang hanya dijelaskan saja murid-murid kita, ada yang sudah jelas. Namun ada juga siswa yang dengan gaya belajar yang dia harus menulis atau mendengar atau melihat hal yang kita jelaskan tersebut baru mereka bisa paham. Nah, itulah yang kita artikan sebagai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa di kelas kita, sehingga mereka dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhannya menuju siswa yang berprofil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semua pastinya sudah mengenal apa itu profil belajar Pancasila ya? Sudah ke? Sudah. Oh ya, baiklah. Profil belajar Pancasila apa saja yang ada di dalamnya? Nah, profil belajar Pancasila sesuai dengan yang sekarang ini kita laksanakan menerima dari kurikulum baru, yaitu IKM atau kurikulum merdeka. Nah, profil belajar Pancasila sendiri ada beberapa yang bisa kita lihat pada tampilan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga kreatif. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Jadi dengan pembelajaran yang baik, yang kita bisa akomodir semua kebutuhan murid-murid kita dalam pembelajaran, maka diharapkan nanti profil belajar Pancasila pada murid-murid kita itu tercapai, sehingga murid-murid kita itu secara menyeluruh, baik karakternya, kemudian keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya secara menyeluruh itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dalam sehari-hari kita bisa melaksanakan hal-hal baik, hal-hal positif sebagai pendidik yang nantinya kita akan merancang pembelajaran kita itu supaya murid-murid kita akan mencapai profil pelajar Pancasila ini. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari kita juga dihadapkan dengan adanya disiplin untuk membentuk karakter dari murid-murid kita supaya mereka bisa menjadi seorang murid yang baik.
baik yang nantinya bisa mencapai profil pelajar Pancasila itu pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan disiplin. Nah, disiplin pasti kata-kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita, Bapak Ibu guru semua. Dan setiap hari pasti kita akan mengkampanyekan itu kepada murid-murid kita supaya semuanya itu bisa melaksanakannya. Nah, disiplin itu apa sih? Disiplin menurut budaya kita selama ini itu pasti dikaitkan dengan kepatuhan. Nah, kepatuhan itulah yang biasa disebut disiplin. Jadi kalau murid-murid kita itu patuh, itu berarti sudah bagian dari disiplin. Disiplin juga sering kita kaitkan dengan rasa yang biasanya anak-anak atau murid-murid kita itu kalau kita minta disiplin untuk patuh, itu mereka cenderung merasa tidak nyaman. Mereka cenderung merasa kurang enak atau kurang nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menuntut murid yang memiliki disiplin diri, mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri murid kita supaya mereka mau melaksanakan disiplin itu dengan sendirinya, tanpa kita tekan, tanpa kita paksa. Jadi mereka memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan kedisiplinan tersebut. Jadi bukan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi atau dorongan dari luar. Misalnya mereka melaksanakan disiplin atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah itu hanya supaya mereka tidak mendapatkan sanksi atau supaya mereka aman tidak ditegur oleh bapak atau ibu guru. Itulah yang kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik, atau mereka hanya ingin mereka itu patuh disiplin, nanti akan mendapatkan pujian dari bapak atau ibu guru mereka. Nah, ini yang nantinya akan kita hindari, dan yang akan kita bidik bersama adalah siswa atau murid-murid kita itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka supaya bisa melaksanakan kedisiplinan itu dengan baik. Kemudian tadi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi motivasinya terbagi menjadi berapa macam ya Bapak Ibu? Dua ya. Ya, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Oke. Kemudian selanjutnya hal-hal yang sering kita jumpai. Nah, terkait dengan motivasi tadi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang kita sering jumpai dalam keseharian kita, seseorang atau murid-murid kita itu melaksanakan disiplin. Itu yang pertama tadi ada murid-murid kita itu melaksanakan disiplin supaya mereka terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid kita melakukan disiplin karena ia takut dan menghindari hukuman atau mungkin teguran dari bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, kita juga sering menjumpai mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid kita melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Jadi mereka itu ingin dipandang, oh saya disiplin, nanti saya akan dipuji, wah kamu hebat, kamu bagus, kamu sudah disiplin. Nah, intinya mereka ingin mendapatkan suatu pujian atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dari dalam dirinya. Dan jadi siswa atau murid-murid kita itu melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dia tahu, oh itu baik,
ini baik untuk saya juga untuk orang-orang di sekitar saya. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas, jadi konsep disiplin itu ada dengan identitas yang gagal. Tadi dengan adanya motivasi ekstrinsik hanya untuk menghindari hukuman atau mungkin teguran atau hanya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian atau imbalan. Nah, di sini akan kita golongkan dalam konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi hukuman yang kita berikan kepada murid-murid kita itu berdampak kurang pas atau berdampak hanya sesaat, tidak bisa konsisten untuk pelaksanaan disiplin dari murid-murid kita tersebut. Karena hukuman itu cenderung akan membuat murid kita merasa takut, murid kita bahkan bisa merasa rendah diri atau mereka akan merasakan malu. Kemudian hukuman juga cenderung menyakiti murid-murid kita. Hukuman juga bersifat memaksa. Kemudian murid kita cenderung menyembunyikan kesalahan. Jadi dengan hukuman mungkin saya takut nanti akan ditegur atau akan diberi sanksi oleh bapak atau ibu guru. Jadi pada saat mereka tahu melaksanakan salah masih disembunyikan saja. Untuk bahasanya anak-anak sekarang itu ngeles. Jadi mereka menghindar dari kesalahannya. Dia berkelit, oh saya tidak salah kok. Nah seperti itu. Jadi itu akibat atau yang akan ditimbulkan dari adanya hukuman. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan penghargaan. Jadi untuk penghargaan sendiri memang tidak Bapak Ibu, mungkin kita sering melakukannya ya di kelas. Memang kadang penghargaan itu memang perlu, tetapi kita harus tahu kondisi atau kapan kita memberikannya supaya penghargaan itu bernilai positif. Nah, di sini penghargaan yang bernilai kurang positif, yaitu dengan penghargaan dirasa kurang efektif dan dapat mematikan kreativitas anak. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri dan menghukum dengan sistem ranking. Jadi dengan penghargaan itu terkadang yang kita lakukan itu ada beberapa hal yang kurang efektif. Jadi kita mesti boleh-boleh saja memberikan penghargaan, tetapi kita harus bisa tahu kapan itu harus kita berikan kepada murid-murid kita supaya itu berdampak positif bagi perkembangan belajar mereka, dan kapan kita tidak memberikannya pada saat hal tersebut dirasa kurang efektif dan berdampak kurang baik bagi perkembangan belajar murid-murid kita. Nah, yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, inilah yang nantinya akan kita kembangkan, yang akan kita jalankan bersama-sama. Yang pertama dengan sistem konsekuensi. Nah, apa itu? Nah, konsekuensi kita sering mendengarnya. Dari konsekuensi yang kita berikan kepada murid-murid kita, ini yang pertama bersifat penguatan jangka pendek. Kemudian dengan konsekuensi itu kita perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi bisa menjadi stimulus dan nanti akan mendapatkan respon. Kemudian murid kita menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi murid kita itu menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi mereka akan lebih tanggap, akan lebih sigap pada saat mereka itu melakukan suatu tindakan yang tidak pas. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan restitusi. Nah, dengan restitusi ini apa yang akan terjadi? Murid kita akan lebih bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, dengan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya, murid kita akan menghormati diri
diri sendiri, juga orang lain. Kemudian restitusi itu berkaitan dengan teori kontrol, di mana dirinya sendiri adalah pemegang kontrol utama. Jadi di saat ada permasalahan, siapa yang bisa menyelesaikannya? Ya, diri kita yang bisa menyelesaikannya. Jadi di situ akan kita munculkan. Kemudian murid memiliki motivasi diri untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini akan kita munculkan motivasi intrinsik dari murid kita agar bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Di sini guru sifatnya menuntun untuk memperbaiki kesalahan dari murid-murid kita. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini yang akan kita bidik adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses di bagian yang kedua, yaitu dengan melaksanakan restitusi. Jadi, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, dari tadi kita itu bicara restitusi. Nah, restitusi sendiri itu apa sih? Nah, ini pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Nah, restitusi ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi sebuah tindakan. Jadi nanti akan kita cari latar belakangnya apa, kenapa murid kita itu melakukan hal seperti itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan restitusi itu kita menyelesaikan suatu permasalahan berfokus pada karakter, bukan untuk menyelesaikan dengan suatu tindakan. Jadi di sini tujuan kita selain menyelesaikan permasalahan pada murid-murid kita juga membentuk dan membangun karakter mereka dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian, apakah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di sini akan disajikan sebuah kasus. Kita sering menjumpai murid-murid kita, kasus yang biasa kita jumpai. Murid tidak mengerjakan PR. Pasti Bapak dan Ibu guru sering menjumpai kasus ini di kelas masing-masing. Nah, kita akan lihat dari ketiganya, dari kita memberikan hukuman, dari kita memberikan konsekuensi, dan kita dengan melaksanakan restitusi. Dengan melaksanakan hukuman, nah salah satu bentuknya adalah murid kita diminta berdiri di depan kelas. Jadi pada saat di kelas ada murid kita tidak mengerjakan PR, maju ke depan, berdiri di depan kelas, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itulah sebagai bentuk hukuman. Kemudian yang kedua, dilihat dari sudut pandang konsekuensi jika ada anak yang tidak mengerjakan PR. Yang pertama, guru meminta murid untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Misalnya, oh, kamu tidak mengerjakan PR ya, Nak? Nah, apa konsekuensinya? Kamu mengerjakannya nanti ya, dikerjakan pada saat jam istirahat. Atau kadang-kadang Bapak dan Ibu guru juga memberikan tugas kepada mereka yang tidak mengerjakan PR. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, Nak. Nah, sekarang sesuai dengan konsekuensinya tidak mengerjakan PR, anak-anak itu diminta mengerjakan dengan jumlah tertentu yang sudah ditentukan guru. Jadi bisa 3
2 kali atau 3 kali. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian dengan konsekuensi itu guru bersifat tegas dan murid itu menghormati peraturan yang ada. Jadi murid-murid itu sadar, tahu peraturannya. Oh iya, saya tidak mengerjakan PR, berarti nanti saya akan diminta Pak Guru atau Bu Guru untuk kalau 5 soal nanti akan diminta untuk mengerjakan 10. Nah, jadi 2 kali lipatnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kita lihat dari sudut pandang pemberian konsekuensi. Kemudian berikutnya akan kita lihat dari sudut pandang untuk penyelesaiannya dengan restitusi. Apa yang akan terjadi jika pasal tersebut diselesaikan atau dipecahkan dengan restitusi? Yang pertama, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak serta-merta guru menghakimi murid pada saat tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu malas, kamu tidak memperhatikan Pak Guru, kamu tidak memperhatikan Bu Guru. Nah, bukan seperti itu kalau dalam restitusi. Jadi ada tahapannya, kita akan menanyakan sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Kemudian kita cari tahu kenapa murid kita itu melakukan tindakan tersebut, tidak mengerjakan PR, apa yang melatar belakanginya. Nah, seperti itu. Di dalam restitusi itu guru lebih bersifat terbuka. Jadi guru itu lebih bersifat terbuka, menerima alasan atau menerima keterangan-keterangan yang kita minta dari murid kita. Apa saja yang melatar belakangi murid kita tidak mengerjakan PR misalnya. Kemudian murid kita itu menghormati dirinya. Oh iya, saya tahu, saya sadar, saya tidak mengerjakan PR, berarti saya tidak mendengarkan nasihat dari Bapak atau Ibu Guru, berarti saya tidak menjunjung tinggi keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Nah, itu jika kita selesaikan permasalahan tadi, contoh kasusnya tidak mengerjakan PR dari sudut pandang restitusi. Nah, Bapak Ibu Guru semua yang kami hormati, dalam pelaksanaan penyelesaian kasus atau permasalahan yang kita jumpai kepada murid-murid kita di kelas, itu kita harus memahami bahwa ada posisi kontrol guru di kelas. Nah, di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru di kelas. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana ciri-ciri karakteristiknya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ada contoh kasus. Ini juga biasa kita jumpai di sekolah kita. Murid datang terlambat pada saat upacara bendera. Nah, ini ada kasus seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikannya? Dipandang dari 5 posisi kontrol tadi. Jadi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita akan lihat dari posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum itu akan cenderung selalu memberikan hukuman kepada murid. Jadi pada saat nanti kasusnya itu terlambat datang pada saat upacara bendera hari Senin, untuk posisi kontrol sebagai penghukum mungkin akan diberikan hukuman kepada murid tersebut. Misalnya berdiri pada barisan paling depan, dipisah dengan murid-murid lainnya yang datang tepat waktu. Nah, itu salah satu contoh bentuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, jika
akan mengatakan beberapa kalimat mungkin, misalnya, berapa kali kamu terlambat nak? Bapak dan ibu guru kecewa kalau kamu seperti ini terus. Nah, itu sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Jadi dengan kalimat-kalimat tadi membuat anak itu merasa diri, oh ya saya salah. Nah seperti itu. Jadi memunculkan rasa bersalah pada diri murid kita. Yang ketiga, jika kita di posisi kontrol sebagai teman. Nah di posisi kontrol sebagai teman ini, seorang guru cenderung akrab dengan muridnya, jadi friendly. Mereka akrab seolah-olah adalah teman. Apa yang bisa dilakukan guru dalam posisi ini mungkin akan menyebutkan beberapa kalimat yang friendly, yang itu bercirikan seperti temannya sendiri. Jadi kalimat-kalimat yang bisa diucapkan misalnya, ayolah nak, kamu yang tertib ya. Nah, bapak dan ibu guru itu bangga. Kali ini tidak apa-apalah, besok jangan ya. Nah, itu jika penyelesaian permasalahan ini dilihat dari posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru itu bersifat friendly, seperti temannya murid kita. Jadi akrab. Nah, seperti itu. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Di sini ada beberapa ciri khususnya, yaitu biasanya seorang guru itu menanyakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan murid. Nah, misalnya dengan mengucapkan, kamu sudah melanggar peraturan ya, karena hari ini terlambat datang pada saat upacara bendera. Nah, kira-kira apakah konsekuensinya? Nah, itu jika kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi menanyakan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan murid kita. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di posisi kontrol sebagai manajer ini, seorang guru akan mencoba untuk menggali, untuk menumbuhkan motivasi fisik dari dalam diri siswa supaya mereka mau memperbaiki kesalahannya agar dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan kemajuan, dengan hal yang lebih baik lagi. Nah, di sini sebagai posisi manajer akan mengucapkan kalimat, apakah kamu mengetahui kesalahanmu nak? Jadi tidak langsung menjelaskan, oh kamu datang terlambat. Tidak. Jadi untuk posisi manajer akan menuntut anak supaya anak itu sadar, supaya anak itu mengetahui dengan sendirinya dari mereka sendiri. Jadi akan menanyakan, apakah kamu mengetahui kesalahanmu nak? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan dituntut untuk mau memperbaiki tindakan yang salah yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian tadi di awal juga sudah saya paparkan bahwa kita bisa menanyakan tentang misalnya anak yang tidak melakukan hal yang disiplin atau tertib, kita bisa menanyakan tentang keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang disepakati dalam kelas tersebut. Nah, ini salah satu cara kita menumbuhkan disiplin dan budaya positif terhadap murid-murid kita. Nah, guru bersama siswa itu bisa berdiskusi di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu guru di kelas masing-masing itu bisa berdiskusi dengan anak-anak. Dalam hal ini karena kita di sekolah dasar ada 6 tingkatan kelas yang berbeda-beda peserta didiknya, tingkat usianya juga akan kita sesuaikan. Bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin kepada siswa-siswa kita untuk membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat bersama-sama murid-murid kita. Jadi kita sesuaikan dengan tingkatan kelas. Untuk anak kelas 1 tentunya caranya berbeda.
berbeda dengan anak-anak kelas 6 atau kelas 2 berbeda dengan kelas 5. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat usia masing-masing. Juga dengan mungkin untuk kelas rendah itu bisa dengan bahasa yang lebih sederhana supaya mereka bisa menerima atau memahaminya. Peraturan kelas itu kita bisa susun, kita bisa buat bersama-sama murid-murid kita yang nantinya juga akan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian setelah kita diskusikan dengan murid-murid kita bersama di kelas, kita merumuskannya menjadi keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini tadi kita buat, kita susun bersama dengan murid-murid kita di kelas. Kita diskusikan, kemudian kita susun bersama-sama. Jadi keyakinan kelas tersebut yang pertama berupa pernyataan yang universal atau yang umum bisa diterima oleh semua siswa kita. Dan keyakinan kelas tersebut kita buat berupa pernyataan positif, pernyataan yang baik yang nanti akan kita jalankan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah mencoba bersama dengan murid-murid saya di kelas. Saya membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Jadi anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru di kelas itu bisa menyusunnya dengan cara berdiskusi, kemudian menanyakan apa peraturan-peraturan yang nanti akan kita jalankan bersama di kelas ini anak-anak. Nah, kemudian bisa membagikan stick note, mungkin yang berwarna-warni yang mereka sukai. Nah, anak-anak akan kita minta untuk menuliskan. Nanti pada saat kita di kelas, pada saat kita belajar, kita harus bagaimana ya? Nah, kemudian anak-anak akan menuliskan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka akan menuliskan sesuai dengan pengertian mereka. Biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka tahu. Kemudian setelah itu kita minta anak-anak untuk menempelkannya di papan tulis. Setelah semua menuliskan satu kelas, kemudian akan kita lihat satu persatu dan kita akan tuntun dan akan kita susun kepada pernyataan-pernyataan yang positif. Misalnya di sini ada anak yang menuliskan, di kelas harus memperhatikan bu guru saat menjelaskan. Kemudian kita tidak boleh bertengkar, tidak mengejek teman pada saat bermain. Ada yang menuliskan tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang alamiah dari anak-anak, sepengertian mereka. Kemudian akan kita tuntun menjadi pernyataan yang positif, yang universal. Nah, kita akan arahkan ke situ. Nah, dari pernyataan yang tadi anak-anak tulis, tidak membeda-bedakan, tidak mengejek teman. Nah, berarti kita harus bagaimana? Nah, itu namanya saling menghormati. Nah, kita sepakati bersama ya anak-anak, kita tuliskan keyakinan kelas kita, saling menghormati. Nah, seperti itu sampai tercipta kesepakatan atau keyakinan kelas yang nantinya akan dijalankan bersama-sama di kelas masing-masing. Nah, ini contohnya penyusunannya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktikannya bersama-sama dengan anak-anak di kelas masing-masing. Kita sesuaikan dengan tadi yang sudah saya paparkan, yaitu tingkat atau usia anak yang berbeda-beda, tentunya dengan cara dan bahasa yang kita sesuaikan dengan mereka agar mereka bisa memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari penyusunan keyakinan kelas ini. Nah, tadi sesudah menyusun keyakinan kelas, berarti murid-murid kita itu mengetahui apa yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang harus
Tetapi terkadang kita juga dalam menjalankan keyakinan kelas itu tidak semulus sesuai dengan harapan kita. Terkadang kita menjumpai ada beberapa rintangan, ada beberapa hambatan. Nah, dalam pelaksanaannya pastilah akan muncul beberapa masalah-masalah di perjalanan. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan itu, maka kita akan selesaikan dengan budaya positif. Nah, bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan penerapan dari budaya positif tadi, dengan apa itu? Nah, kita menyebutnya dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Jadi sesuai dengan restitusi tadi yang ada, kita itu menyelesaikan masalah, tidak menjustis, tidak menghakimi, tetapi kita akan cari tahu latar belakang atau motivasi apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Nah, di sini kita sebut segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan tindakan. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan kenapa seseorang itu melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita susun. Jadi kita akan menanyakan kembali sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan restitusi pada suatu permasalahan di kelas yang sudah saya praktikkan kepada murid-murid saya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan di kelas. Jadi ada 2 murid saya itu di kelas, ada 2 anak perempuan. Yang satu itu memberitahukan bahwa ada yang meminjam alat tulis, Pada saat itu diberi pinjaman dan si anak tersebut yang satu lupa tidak membawa, yang satu sudah bersedia memberikan alat tulisnya untuk dipinjam, untuk dipergunakan. Tetapi setelah itu tidak dikembalikan. Jadi yang memiliki itu bilang Bu Guru bahwa alat tulis saya itu sudah saya pinjamkan, tetapi sampai saat ini belum dikembalikan. Nah, di sini kita sebagai guru harus tanggap dengan situasi atau permasalahan yang terjadi, dan kita harus bisa berusaha untuk menyelesaikannya dengan budaya positif tadi, dengan cara kita terapkan restitusi. Di sini kita terapkan 3 tahapan restitusi. Yang pertama tadi ada 3 tahapan ya, Bapak Ibu. Tadi kita tanyakan validasi tindakannya juga, kenapa si anak melakukan hal tersebut. Kita dengarkan penjelasan dari anak-anak kita. Nah, setelah itu kita akan menggali motivasi dari dalam dirinya. Nah, kenapa kamu tidak mengembalikan alat tulisnya? Nah, dia pasti akan menceritakan kenapa dia tidak mengembalikannya. Oh, saya lupa Bu Guru. Nah, oh ternyata kamu lupa. Ya, memang setiap orang itu punya lupa. Bu Guru sendiri juga terkadang lupa. Nah, kamu tahu tindakan kamu itu apakah itu benar? Tidak. Pasti mereka akan bilang seperti itu, karena mereka tahu dari dalam dirinya juga tahu bahwa hal tersebut itu tidak benar. Jadi mereka mengatakan, oh ini tidak benar. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mereka akan memikirkan cara bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahan yang ada pada dirinya. Nah, bagaimana ya caranya saya memperbaiki kesalahan saya? Oh, berarti saya harus meminta maaf karena saya lupa mengembalikannya, dan saya akan segera mengembalikannya kepada teman saya, dan saya akan mengucapkan terima kasih. Nah, itu muncul dari dalam diri murid kita tanpa kita memberitahukannya secara langsung. Jadi kita menggali, kita
bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Nah, ini adalah contoh restitusi pada suatu permasalahan di kelas. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru, pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah dan pelaksanaan disiplin. Jika ada kasus atau suatu permasalahan, kita bisa cari solusinya dengan cara yang terbaik, di mana kita bisa menuntun anak-anak kita itu supaya menjadi lebih baik ke depannya, tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Jadi kita menghindari rasa ketidaknyamanan dengan solusi yang hal-hal yang terbaik, hal-hal yang paling tepat kita gunakan untuk penyelesaian masalah bersama terhadap anak-anak kita. Kemudian kita sebagai seorang guru juga harus bisa memiliki posisi kontrol. Tadi ada 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang kelima adalah sebagai pemantau, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini posisi kontrol yang akan kita bidik bersama adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana dengan posisi kontrol manajer ini kita tidak melakukan suatu tindakan yang itu menyakiti murid kita, yang itu menekan murid kita supaya berbuat sesuai dengan aturan atau kedisiplinan, namun kita menuntut mereka, kita menumbuhkan motivasi dalam diri mereka supaya mereka sadar dan mau melaksanakannya dengan sendirinya tanpa ada tekanan atau paksaan dari kita. Kemudian penyelesaian masalah juga bisa kita cari solusinya dengan jalan yang lebih tepat. Nah, ini juga memberikan pengetahuan baru bagi saya, dan semoga ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua, khususnya di SD Negeri Cambi ini, untuk membawa perubahan baik, untuk membawa pergerakan yang baik pula, supaya pembelajaran di sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih meningkat lagi dari sebelumnya, dan kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang memperhatikan dan mengakomodir segala kebutuhan belajarnya, supaya murid-murid kita kelak menjadi insan yang bahagia setinggi-tingginya, seperti yang sudah difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita bertugas seperti seorang petani yang harus bisa merawat dan merawat serta memelihara tanaman-tanaman kita sesuai dengan karakteristiknya. Di sini adalah murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing, supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikian Bapak dan Ibu guru, pemaparan materi dari saya tentang pembahasan budaya positif di sekolah. Di sini yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, di sini saya tidak bersifat menggurui atau hal-hal yang semacamnya, tetapi di sini saya hanya berbagi. Kita berbagi dan kita berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan pembelajaran bagi murid kita yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian Bapak dan Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ada manfaatnya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, menarik sekali ya mengenai materi pada siang hari ini.
kena hukuman. Tidak tahu kenapa kena hukuman, tidak tahu kenapa kena hukuman. Ketika itu di SD juga hal seperti itu perlu pemahaman. Nah, karena dulu yang saya pahami itu tiba-tiba dimarahi itu bikin membuat waktu itu saya itu merasa apa yang saya salah, kenapa saya dihukum, kenapa saya salah, itu saya tidak tahu. Nah, materi pada siang hari ini itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, apalagi yang baru-baru seperti saya ini, bahwa ternyata ada kontrol, ada peran juga dari kontrol yang disebutkan oleh Bu tadi. Kita harus berperannya sebagai manajer, kita harus mengontrol. Jadi ketika anak-anak paham apa yang salah dan apa yang baik, saya rasa itu anak-anak akan lebih mengerti. Oh ini tuh salah karena ini, oh ini tuh bagus karena ini, seperti itu. Nah, menarik sekali. Jadi ya, karena itu jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru, mohon dipersilakan. Oh ya, silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya materi yang disampaikan Inklusi Nasional ini sangat menarik. Materi yang diberikan pada siang hari ini tentunya memberikan pengalaman baru bagi kita semua. Dan yang menjadi perhatian saya mengenai konsep disiplin yang sukses. Konsep ini menyadarkan kembali kita para guru untuk memperhatikan konsekuensi dan restitusi alih-alih fokus pada hukuman yang salah. Lalu kemudian restitusi atau kontrol tinggi itu menjadi salah satu poin utama agar murid memahami konsep baik dan buruk. Dan mereka akan lebih memahami suatu hal yang mereka pahami. Jika hukuman tidak tepat, justru menjadikan murid tidak memahami kenapa ini salah. Namun restitusi siswa akan memahami lebih jauh kenapa ini betul, kenapa ini salah, sehingga murid akan belajar tidak mengulangi kesalahan dan tentunya akan belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, diseminasi tentang budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu rekan guru semua di SD Candi Tercinta ini, sehingga dapat tercipta kolaborasi yang baik antara guru disertai dengan dukungan penuh oleh kita semua, dan juga diseminasi budaya positif di sekolah ini dapat dilakukan juga dengan orang tua murid sebagai pendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Kemudian dengan terciptanya kolaborasi tersebut tentunya mendapatkan kesepakatan bersama sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari ibunya ada tanggapan? Oke, ada pertanyaan. Oh iya. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali tadi Bu Indah memaparkan tentang budaya positif. Sampai saya itu termenung, sampai saya itu ngalamin ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini banyak sekali yang salah, banyak sekali yang kurang tepat. Nah, maka dari itu ternyata budaya positif ini harus diketahui dan dimengerti oleh semua warga sekolah, dari guru, kemudian dari anak-anak atau siswa, kemudian dari komite dan semua, sehingga penerapan budaya positif ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan dapat menjadikan dampak yang positif dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, saya menanyakan ke Bu Sri, tadi sebenarnya sebagai tolak ukur, Bu
positif itu berhasil itu selalu seperti apa Bu Sri? Mohon hanya sedikit penjelasan saja supaya selalu kita ketahui bersama bahwa penerapan budaya positif sudah berhasil atau sudah diterapkan di SD Negeri Candi. Dan terus terang saja saya sangat bangga selaku guru SD Negeri Candi karena ada SD yang notabene di desa, di pedalaman kok ada guru yang bisa ikut menjadi calon guru beneran. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Itu saja Bu Sri, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, rekan sejawat semua. Semoga nanti kedepannya kita bisa melaksanakannya ini dengan baik ya Bapak Ibu semua untuk kemajuan pembelajaran di sekolah kita tercinta SD Negeri Candi ini. Tadi ada tanggapan dari Pak Arifin bahwa apa tolak ukur untuk suksesnya pelaksanaan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi kita bisa lihat dalam keseharian untuk budaya positif yang muncul itu, misalnya tadi ada kasus-kasus yang muncul, Bapak dan Ibu guru bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, yang timbul, yang muncul di kelasnya masing-masing atau di lingkup sekolah di SD Negeri Candi ini dengan melaksanakan mencari solusi yang tepat, yang terbaik untuk murid-murid kita atau untuk permasalahan yang terjadi, permasalahan yang ada. Di sini tadi salah satu solusinya kita tawarkan dengan pelaksanaan restitusi. Jadi penyelesaian masalah yang terjadi itu kita terapkan dengan adanya segitiga restitusi. Jadi kita itu terhadap murid-murid kita itu memegang prinsip humanisme. Jadi kita memanusiakan manusia, bahwa anak-anak atau murid-murid kita itu juga manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama yang harus kita hormati. Jadi pada saat ada permasalahan yang terjadi, kita juga bisa cari solusinya yang terbaik, yang memihak atau yang berpihak kepada anak. Kemudian selain itu anak-anak kita di sekolah, murid-murid kita pada saat keseharian dalam pembelajaran atau dalam bergaul dengan teman-temannya, terhadap bapak dan ibu guru, atau dengan misalnya ada warga sekolah yang lain, itu mereka bisa menempatkan diri dengan baik, bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan baik. Jadi di situ kita bisa lihat budaya positif mulai tumbuh dan berkembang. Selain dari bapak dan ibu guru, anak-anak atau murid-murid kita, juga warga sekolah yang lain melaksanakan pelaksanaan dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi salah satunya bisa saling menghormati, kemudian tolong menolong, rukun, tidak membeda-bedakan. Nah, itu tadi beberapa bentuk nilai-nilai kebajikan universal itu dilaksanakan di sekolah. Jadi tercipta situasi yang nyaman, yang kondusif, yang itu mendukung untuk suksesnya pembelajaran. Kemudian karakter anak, karakter siswa, karakter warga sekolah juga terbentuk untuk bisa saling berkolaborasi, saling menghormati. Nah, itu salah satu indikator budaya positif di sekolah itu tumbuh dan berkembang serta bisa tertanam pada setiap individu atau warga sekolah di tempat kita. Kemudian Bapak dan Ibu semua, dari pemaparan tadi yang sudah saya sebutkan, terima kasih sekali atas tanggapan-tanggapan positif dari Bapak dan Ibu untuk pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mari Bapak dan Ibu semua, kita selalu berusaha
selalu berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid kita. Jadi pembelajaran yang kita ciptakan, yang kita rancang itu yang mengakomodir kebutuhan anak-anak atau kebutuhan murid-murid kita di kelas. Misalnya tadi sesuai dengan tipe-tipe atau gaya belajarnya kita bisa rancang pembelajarannya, kita bisa siapkan pembelajarannya mengarah pada memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa saat ini kita berada di era globalisasi, era milenial. Tentu saja anak-anak kita juga anak-anak zaman now, anak-anak milenial. Kita tidak bisa samakan dengan pada masa kita sekolah dulu. Sekarang anak-anak itu yang harus kita kenalkan dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Jadi kita sesuaikan supaya kebutuhan anak-anak kita itu terpenuhi, karena kita mempersiapkan generasi penerus bangsa sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang di zamannya. Apabila kita tidak menyesuaikan, nanti anak-anak kita akan ketinggalan zaman. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada saat-saat ini. Jadi kita dalam pembelajaran juga tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita rancang juga, kita gunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut untuk memperkaya pengetahuan anak-anak kita. Kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi misalnya dari pemanfaatan internet sebagai sumber dan referensi belajar. Kemudian penggunaan alat-alat elektronik, misalnya laptop, komputer, atau mungkin handphone atau smartphone yang ada kita bisa gunakan. Jadi untuk paradigma lama dan paradigma baru itu berbeda. Kita harus bisa membuka, kita harus bisa mengubah mindset kita kepada pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru. Jadi kita sesuaikan dengan kodrat, kita sesuaikan dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kenapa harus kita sesuaikan dengan kodrat alam? Kita sesuaikan dengan kodrat alam di mana anak-anak kita tinggal. Karena kita tidak mungkin kita di SD Negeri Candi itu berada di wilayah pegunungan. Tidak mungkin kita mengajarkan hal-hal yang di luar itu, misalnya tentang pantai. Anak-anak akan sulit untuk menangkapnya karena tidak sesuai dengan kodrat alam mereka. Jadi di mana mereka tinggal itu yang akan kita gali, akan kita munculkan potensinya, pengetahuan anak kita bangun supaya mereka mempunyai bekal untuk kehidupannya kelak. Juga harus kita sesuaikan dengan kodrat zaman. Nah, di mana zaman kita sekarang ini adalah di era globalisasi, di era kemajuan, dititik beratkan pada kemampuan abad 21. Nah, itu juga kita perlu pikirkan bersama supaya murid-murid kita itu juga bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bertanya kelak di masa mereka dewasa, di masa mereka bisa bermasyarakat, juga memiliki keterampilan abad 21. Nah, sesuai dengan revolusi industri 4.0 ya. Salah satunya adalah kemampuan di bidang teknologi. Jadi kita kenalkan. Jadi mungkin kadang ada pendapat yang menurut kita mungkin itu juga kadang baik, kadang juga tidak. Misalnya penggunaan handphone. Kita melarang anak-anak menggunakan handphone. Nah, untuk masa sekarang kita tidak bisa serta-merta melarang anak-anak menggunakan handphone. Namun kita perlu mengarahkannya pada saat penggunaan gawai smartphone atau handphone mereka. Itu kita arahkan. Pada saat pembelajaran kita arahkan untuk mencari sumber-sumber atau referensi pembelajaran kita. Nah, kita gunakan untuk menjalin komunikasi atau kolaborasi. Kita tidak boleh serta-merta untuk melarangnya tidak menggunakannya sama sekali, karena memang ini sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan apa yang sudah diriwayatkan bahwa kita
harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Tanggapan-tanggapan positif dari Bapak Ibu guru semua menjadikan motivasi, menjadikan munculnya semangat kita bersama untuk memajukan pembelajaran yang berpihak kepada murid kita, khususnya di SD Negeri Candi ini, dan nantinya akan membawa perubahan baik untuk kemajuan pendidikan di negeri kita tercinta ini, Indonesia tentunya. Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Mari kita tepuk tangan dulu bersama untuk yang luar biasa ya pada siang hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, kita akhiri saja untuk materi siang hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama atas ilmu yang telah kita dapatkan pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara terima kasih atas antusias Bapak Ibu pada acara siang hari ini. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Anggarhanisworo, rekan Bu Endah di SD Negeri Candi. Menurut saya apa yang telah dipaparkan Bu Endah tadi tentang budaya positif itu sangat cocok dan sangat baik untuk dilakukan di sekolah kami. Karena melihat dari beberapa karakter anak yang berbeda-beda, kita harus bisa menyikapinya dengan baik dan benar agar nantinya anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan benar pula. Nah, sebagai contoh, kita sebagai seorang guru, kadang anak itu berulah, kadang anak itu membuat masalah misalnya. Nah, kita sebagai guru menyikapinya belum tentu benar pula ya, karena semua itu terjadi secara spontan. Jadi kadang kita sebagai manusia juga memiliki kekurangan meskipun kita selalu menghadapi anak yang memiliki banyak karakter. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Bu Endah tadi mengenai budaya positif, kita jadi tahu, oh jadi kita harus, jika ada anak seperti ini, kita harus menyikapinya dengan seperti ini, bukan seperti itu. Jadi kita jadi tahu dan belajar juga bagaimana sih menghadapi anak yang memiliki banyak karakter, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi anak dengan baik dan benar. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentu saja kita tidak hanya mengajari anak tentang ilmu pengetahuan atau akademiknya saja, tetapi kita juga mengajari, membimbing, mendidik anak tentang akhlak yang baik, attitude yang baik agar anak memiliki disiplin dan tanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru, apakah sebagai manajer, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai orang tua di sekolah. Nah, jadi melalui diseminasi ini kita bisa memposisikan diri dengan baik dalam menghadapi berbagai karakter anak, ya, agar anak memiliki disiplin dari dalam hati atau dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia sadar akan apa yang dilakukannya,
ataukah salah atau benar. Itu agar anak menyadari dari dalam dirinya. Jadi disiplinnya bukan dari luarnya saja, tapi dalam dirinya juga. Dari diseminasi yang telah dilakukan Bu Endah ini, kami dan rekan-rekan guru jadi tahu ya, sikap apa yang harus kita ambil, posisi apa yang harus kita terapkan untuk menghadapi murid-murid kami. Jadi nantinya insya Allah kami akan menerapkannya kepada peserta didik kami tentang budaya positif itu, dan mudah-mudahan kami bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai disiplin, tanggung jawab, dan attitude yang baik, dan semoga anak-anak kami nanti bisa menghadapi dunia luar yang lebih luas dan bisa menyikapinya dengan baik pula. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Terima kasih sekali Bu Endah sudah berbagi ilmu kepada kami, sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.